Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang saluran transmisi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini baru membahas di bagian pertama dari buku HAIP ya, referensi yang kita gunakan. Nah, lalu untuk capaian pembelajarannya itu yaitu tentang saluran transmisi. Itu mahasiswa dapat menjelaskan mengenai saluran transmisi di mana outline yang akan kita bahas di bagian pertama saluran transmisi ini diantaranya ada uraian fisik mengenai propagasi pada saluran transmisi, terus ada persamaan saluran transmisi, ada propagasi tanpa rugi-rugi, propagasi gelombang sinusoid tanpa rugi-rugi. Nah, ini keempat ini yang akan kita bahas di materi kali ini. Saya masuk ke pengertian atau lebih ke pengetahuan secara umum dulu ya. Apa sih itu saluran transmisi ya? Jadi saluran transmisi ini biasanya digunakan untuk mengirimkan atau mentransmisikan energi ya. Jadi yang namanya kan transmisi ya. Transmisi itu mengirimkan, jadi mentransmisikan. Apa yang ditransmisikan atau apa sih yang dikirimkan? Nah, yang ditransmisikan itu berupa energi dan sinyal-sinyal listrik ya, dari satu tempat lainnya atau dari titik sumber ke titik beban ya. Nah, penerapan saluran transmisi, di sini ada penerapan saluran transmisi. Di antaranya yang pertama ada sambungan dari transmitter ke receiver, di mana ini biasanya untuk memancarkan sinyal-sinyalnya ya. Ada pesawat pemancar ke antena penerimanya. Lalu yang kedua itu ada sambungan antara komputer dalam sebuah jaringan ya, karena jurusan di teknik telekomunikasi ini saya rasa kalian sudah paham ya tentang jaringan komputer ya, karena ada mata kuliahnya juga. Nah, di situ pada sambungannya itu terdapat nanti akan mentransmisikan energi dari komputer satu ke komputer lainnya pada sebuah jaringan itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga ada interkoneksi bagian-bagian sebuah sistem stereo ya. Nah, selanjutnya sambungan dari pihak penyedia layanan TV kabel ke pesawat televisi. Nah, ini mungkin untuk yang televisi kan rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan media televisi ya untuk saat ini. Nah, untuk yang E itu ada sambungan antara perangkat pada sebuah papan rangkaian atau circuit board yang dirancang untuk bekerja pada frekuensi tinggi. Ini mungkin lebih spesifik ya ke bidang telekomunikasi, karena memang untuk yang transmisi ini biasanya kan sinyal ya, transmisi atau kita bisa tuh mengatakan transmisi sinyal gitu. Nah, itu berarti artinya dia mengirimkan sinyalnya ya, atau energinya, kan pasti dari nanti sinyalnya itu berupa gelombang ya. Nah, gelombang itu nanti memiliki energi. Nah, ini beberapa penerapannya dalam sebuah gambar ya. Di sini ada gambar. Nah, ada gambar beberapa, di mana tadi ada yang beberapa contoh penerapannya ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu masuk ke outline yang pertama nih. Tadi kan outline yang pertama itu mengenai uraian fisik mengenai propagasi pada saluran transmisi ya. Nah, sebuah saluran transmisi tanpa rugi-rugi atau lossless itu diumpamakan pada gambar 1. Nah, ini gambar 1. Nah, maksudnya ini tanpa rugi-rugi itu apa? Kalau misalkan di bukunya kan itu ada versi bahasa Inggris, ada berupa bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu lossless. Nah, mungkin bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu di buku HAIP itu sendiri tanpa rugi-rugi, yaitu memiliki arti daya atau semua daya yang disatukan pada ujung input salurannya ya, akan sampai ke ujung output saluran tanpa berkurang sedikit pun. Jadi intinya dayanya yang terdapat pada saluran input atau masuknya
akan sampai ke saluran output yang ujungnya tanpa berkurang sedikit pun. Jadi besarnya itu sama ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada sebuah diagram rangkaian dasar untuk saluran transmisi di mana memperlihatkan sinyal tegangan dan arus yang diumpamakan dengan menutup saklar es ya. Jadi di sini adalah saklarnya ini ya. Nah, apabila mengalirnya arus dan tegangan, ini tegangan ya, ini maksudnya tegangan pada saluran, maka muka gelombangnya itu akan bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan v ya. Nah, biasanya kan kalau gelombang itu kan dia memiliki pergerakan tuh dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, itu nanti akan berbeda ya dengan kecepatan v. Jadi gelombangnya itu memiliki kecepatan ya. Kita tahu kalau misalkan gelombang itu pasti dalam perambatannya dia memiliki energi, di mana energinya itu nanti berhubungan erat dengan kecepatannya dan frekuensinya juga ya. Nah, saat mencapai ujung bebannya, seluruh atau sebagian dari sinyal tegangan dan arus akan terpantul balik. Jadi kalau misalkan pada ujung beban itu sebagian atau seluruhnya itu dari sinyal tegangan dan arusnya akan terpantul balik, dan seberapa besar bagian sinyalnya yang terpantul kembali akan bergantung pada beban yang tersambung ke salurannya ya. Itu untuk uraian awalnya. Nah, di sini ada gambar yang kedua, yaitu sebuah model untuk saluran transmisi dengan menggunakan elemen kapasitor ya. Nah, ini ada elemen kapasitor atau C ya, dan induktor padi L ya. Induktor itu padi ya, kapasitor itu di sini C ya, ini L, sebagai rangkaian berjenjang atau rangkaian pembentuk pulsa. Jadi bentuk sinyal pulsa yang ditampilkan pada gambar 2. Nah, ini gambar 2 itu model berbasis padi. Mungkin ini nanti akan kita pelajari perhitungannya juga, termasuk kayak gimana sih cara menghitung induktansinya atau kapasitansinya. Nah, nanti ada juga kecepatan gelombangnya, apa sih hubungannya nanti dengan sinyal pembentuk pulsanya, rangkaiannya itu tadi ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada sebuah tegangan, ini ada tegangan sumbernya, terus di sini ada hambatan ya atau resistansi. Nah, ini yang C nya, ini adalah kapasitansi. Ini adalah kapasitansi ya. Ini kapasitansi pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini ada induktor ya. Oke, sorry, ini kapasitor ya maksudnya. Nanti nilainya itu kapasitansi ya. Nah, ini begitu. Nah, ini kapasitor ya, sampai di situ. Nah, di sini untuk hubungan antara induktansi dengan kapasitansi itu berbanding terbalik atau inverse proporsional dengan kecepatan sinyal. Nah, biasanya kan kalau sinyal ya, kita main HP nih atau radio atau televisi, itu biasanya menerima sinyal dari transmitter ke receiver. Nah, itu nanti berpengaruh nih kecepatan sinyalnya. Kayak paling sering digunakan mungkin sama kita HP ya. HP itu kan berarti nanti kalau sinyalnya cepat, berarti nanti kita bisa mengakses internetnya dalam kecepatan yang tinggi. Kalau misalkan lambat, itu berarti nanti berpengaruh juga terhadap kita dalam mengakses datanya yang ada di handphone. Nah, untuk hubungan tadi antara L, C, dan kecepatannya itu pada saluran transmisi tanpa regulasi, channel membrane tanpa regulasi, kecepatan gelombangnya dinyatakan dengan persamaan matematis V sama dengan 1 per akar LC ya, dimana ini kecepatannya ya, kecepatannya itu nanti dalam meter per sekon ya. Nah, ini L nya ini adalah ini Henry. Nah, ini satuannya adalah Henry. Kemudian ini adalah kapasitansi
Nah, ini satuannya adalah farad, ya. Nah, ini 1/4 tadi karena di sini tulisannya inverse proporsional atau berbanding terbalik, ya. Jadi rumusnya ini V sama dengan 1/akar LC, ya. Saya rasa ini lumayan mudah ya, karena tinggal memasukkan nanti L nya berapa, C nya berapa, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, selanjutnya ada persamaan saluran transmisi, ya, dimana di sini nanti kita kenal ada beberapa variabel yang memang dia dihitung atau banyak dibahas di saluran transmisi ini, ya. Selain tadi ada L, ada induktansi, ada kapasitansi. Nah, nanti di sini ada istilah konduktansi juga, ya. Nah, ini ada sebuah gambar di mana gambarnya itu merupakan rangkaian saluran transmisi yang terdiri dari induktansi L. Nah, tadi induktansi L, kapasitansi C, ya. Terus ada konduktansi seri Q, ya, dan tahanan seri R yang semuanya dinyatakan dalam persatuan panjang. Oh, maksudnya persatuan panjang itu apa? Jadi nanti misalkan ya, induktansinya tadi satuannya Henry. Oh, di sini semuanya dinyatakan dalam basis persatuan panjang, berarti Henry per meter, ya. Kalau kapasitansi persatuan panjang berarti farad per meter, seperti itu, ya. Nah, konduktivitas menyatakan arus bocor yang melewati dielektrikum, ya. Jadi di sini kalau misalkan ada sebuah dielektrikum, ya, suatu bahan dielektrikum, nah di situ bisa menentukan konduktivitas yang menyatakan arus bocornya ketika melewati dielektriknya. Nah, salah satu dari kedua parameter yaitu R dan G. R itu tadi tahanan seri atau G-nya itu adalah konduktansi, merupakan penyebab utama dari timbulnya rugi daya atau sinyal, ya. Jadi dua variabel ini R dan G, dia penyebab utama rugi daya atau sinyal pada saluran transmisi. Maka nilai R dan G itu sama dengan 0, ya. Nah, pada gambar itu tegangan input dan output serta arus input dan output secara berturut-turut memiliki selisih delta V sama delta I, ya. Delta V itu tegangan, ya, ini adalah tegangan. Terus yang ini adalah arus, ya. Dengan menerapkan hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff itu kita bisa mendapatkan persamaan, ya, dou V per dou Z sama dengan min RI plus L dou I per dou T. Nah, mungkin ini saya jelaskan sekilas, ya. Di sini ini ada keterangan perubahan nilai tegangan pada saluran transmisi dikenal dengan persamaan sang telegrafis. Nah, ini RI, ini tadi seperti yang dibilang, R itu tadi adalah tahanan seri. Jadi satuannya adalah ohm, ya. Di sini ada arus, satuannya ampere. Terus ini L, ya. L itu tadi sudah saya tulis, ya. Ini saya tulis lagi, induktansi, satunya adalah H, ya. Nah, ini dou I per dou T apa? Yang namanya dou I per dou T, dia berarti fungsi diferensial terhadap waktu, ya. Ini berarti laju perubahan arus, ya. Ini saya tadi, ya. Ini adalah laju arus terhadap waktunya, ya. Nah, seperti itu untuk persamaan dari sang telegrafis ini, ya. Jadi dia merupakan dou V per dou Z. Nah, perubahan nilai arus pada setiap transmisi itu bisa juga menggunakan persamaan dou I per dou Z, di mana untuk yang di sini, ya, tadi kan nggak ada nilai G, ya. G itu adalah konduktansi,
tensi. Nah, V-nya itu tadi tegangan. C-nya itu apa tadi? Kapasitansi, ya. Ini kapasitansi. Nah, berarti kalau dou V per dou T itu merupakan perubahan tegangan per waktu atau lajunya, ya, laju perubahan tegangan per waktunya, ya, terhadap waktunya. Nah, persamaan umum yang digunakan pada saluran transmisi untuk gelombang ini diantaranya ada dou kuadrat V per dou Z kuadrat. Nah, ini beberapa, ya, nanti ini ada contoh soalnya juga. Lalu bagaimana, Bu? Berarti ini dipakainya yang mana gitu? Nah, dipakainya itu nanti disesuaikan dengan soal yang diberikannya. Perintahnya apa nanti menghitung V-nya terhadap Z atau I-nya, ya. Nah, lalu lanjut ke poin selanjutnya, yaitu propagasi tanpa rugi-rugi, masih yang tadi, ya, meneruskan. Di sini ada persamaan-persamaan sang telegrafis tadi yang sudah kita bahas. Untuk propagasi tanpa rugi-rugi dapat disederhanakan menjadi berikut, ya. Tadi kan persamaan dou V per dou Z sama dou I per dou Z, ya. Nah, ketika disederhanakan, nah yang ini, ya, tadi dou V per dou Z RI L dou I per dou T, ya. Di sini bisa menggunakan persamaan dou V per dou Z, ini min L dou I per dou T. Kalau dou I per dou Z min C dou V per dou T. Intinya di sini ini adalah laju arusnya, yang ini laju tegangannya. Beda, ya. Jadi yang satu tuh yang berubah terhadap waktu itu tegangan, ya, yang ini adalah tegangannya. Kalau yang ini adalah arusnya, ya. Arus terhadap waktu. Ini saya tulis. Ini tegangan terhadap waktu. Nah, selanjutnya kita dapat mengintegrasikan seluruh waktunya di T untuk menghasilkan persamaan arus dalam konteks komponen propagasi maju dan mundur, ya, sehingga persamaan ini, ya, yang ini I dalam konteks Z terhadap T-nya itu menjadi seper L V, ya. Ini kecepatan itu F1 T min Z per V min F2 T per Z per V, atau di sini konteks propagasi maju dan mundurnya, maksudnya. Nah, yang di sini ini untuk yang maju dan mundur, di mana besaran hasil kali LV-nya itu ditulis sebagai karakteristik Z0 itu di sini untuk saluran transmisi rugi-rugi, sehingga di sini Z0 itu sama dengan LV atau akar dari L-nya, ya. Jadi di sini intinya Z0 itu adalah akar dari L per C untuk transmisi tanpa rugi-rugi. Nanti beda lagi kalau misalkan jenis saluran transmisi yang lain, ya. Jadi khusus untuk yang tanpa rugi-rugi ini berarti nilai impedansi karakteristiknya Z-nya sama dengan akar L per C. Nah, di sini ini memiliki definisi rasio tegangan terhadap arus dari sebuah gelombang tunggal yang merambat di dalam sebuah saluran transmisi. Nah, ini ada gambar 4, di mana gambar 4 ini ada arah arus maju dan mundur dari sebuah gelombang, ya, tegangan dengan polaritas positif, ya. Nah, gelombang tegangan yang merambat maju dan mundur digambarkan dengan V plus dan V negatif, di mana arus yang positif sebagai aliran searah jarum jam, sedangkan yang negatif itu berlawanan arah jarum jam. Persamaannya untuk yang V positif itu berarti Z0 I positif, kalau yang negatif berarti menyesuaikan min Z0 I negatif, ya, seperti itu. Dimana sekali lagi saya tekankan kalau V-nya ini berupa tegangan. Nah,
Z0 yang ini tadi apa? Nah, yang kita bahas di slide sebelumnya, yaitu impedansi karakteristik ya. Nah, ini ya berarti dia arusnya ya, ini arus. Nah, penyebabnya tadi dihubungkan dengan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ya, itu tadi pembahasan mengenai propagasi tanpa rugi. Nah, di sini untuk propagasi gelombang sinusoidal tanpa rugi itu pembahasannya lebih ke nanti perhitungannya ada beberapa variabel ya, dimana ada beta juga nanti ada lambda ya. Di sini sinyal yang ditransmisikan dalam aplikasi itu selalu dapat diuraikan menjadi penjumlahan diskrit maupun kontinu ya dari sekumpulan komponen sinusoid atau disebut dengan analis domain frekuensi. Nah, di sini ada persamaan ini kayaknya sudah pernah dibahas di mata kuliah dasar fisika ya, dimana dulu itu pernah disampaikan kalau omega ya itu kecepatan sudutnya itu dulu pernah saya sampaikan itu omega sama dengan 2πf ya. Omega itu sama dengan 2πf, sehingga kalau misalkan untuk mencari frekuensi f nya sama dengan omega per 2 ini ya. Nah, seperti ini ya, f sama dengan omega per 2pi itu dari kecepatan di sini omega nya ya, omega per 2pi. Nah, ini ada f nya ya, f1 sama dengan f2 sama dengan v0 cos omega t plus c atau beda fasenya ya. Nah, dimana untuk propagasinya itu ada propagasi maju dan propagasi mundur ya. Ini propagasi maju dan propagasi mundur. Bedanya di mana nih? Bedanya itu di positif dan negatifnya. Ini negatif, yang mundur itu positif. Lalu selain itu ada yang namanya beta ya. Beta itu merupakan konstanta pergeseran fasenya. Nah, ini kan ada beta ya. Nah, ini ada beta. Beta itu memiliki persamaan omega per pp ya. Jadi di sini omega per pp, dimana tadi omega nya ya dibagi dengan pp nya. Lalu selanjutnya itu ada panjang gelombang ya. Nah, di sini panjang gelombang itu kalau misalkan kita pelajari ya, panjang gelombang kan jenis-jenis gelombang sudah pernah dipelajari ya, ini di dasar fisika. Untuk yang panjang gelombangnya atau disebut dengan lambda ya, dia memiliki persamaan 2pi per beta atau pp per f nya ya. Di sini pp per f nya. Nah, lalu kemudian untuk yang pencarian nilainya ya, nilai dari panjang gelombangnya ini, dimana lambda tadi 2pi per beta, betanya tadi dihitung dari yang persamaan sebelumnya nih ya, jadi saling berhubungan nih ya. Lambda sama dengan 2pi per beta atau pp per f nya. Nah, persamaan saluran transmisi dan solusi dalam bentuk fasor ya. Di sini untuk yang persamaan saluran transmisinya dapat dituliskan dalam bentuk persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombang yang sudah pernah dipelajari di fisika masih sangat simpel dan sederhana ya. Kalau misalkan sudah dalam masuk saluran transmisi ini mungkin lebih complicated lagi, karena memang variabel-variabel yang dihitungnya kan berbeda ya. Nah, di sini ada persamaannya, di mana di sini ada variabel z ya, sama ininya. Z-nya itu merepresentasikan impedansi seri neto
dan admitansi Saneto ya. Jadi impedansinya Z, yang di sini admitansi Y-nya ya, ini bagiannya. Nah ini saya lingkari biar lebih jelas. Ini Z, yang ini adalah Y-nya. Nah kedua besaran ini diukur dalam basis persatuan panjang ya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau persatuan panjang berarti nanti impedansinya dia dalam bentuk per meter ya, karena satuan panjang secara internasional kan satuannya meter. Nah nilai konstanta propagasi untuk saluran transmisinya itu bisa menggunakan persamaan gamma sama dengan alpha plus J beta ya. J nya ini ada beberapa buku yang menuliskannya I karena dia itu merupakan bilangan imajiner nih, ada di keterangannya, atau sama dengan akar R plus J omega L G plus J omega C ya. J nya ini bisa dituliskan I ya, imajiner ya. Nah ini ada alpha, ada koefisien pelemahan, terus bilangan imajiner konstanta fasenya, ada konduktansi, induktansi, dan kapasitansinya. Nah untuk impedansi karakteristik sebagai fungsi dari parameter saluran transmisi bisa menggunakan persamaan Z0 akar R plus imajiner omega L per G plus imajiner omega C nya ya. Jadi tadi kan ada impedansi untuk tanpa rugi ya. Nah ini untuk impedansi karakteristik dimana sebagai fungsi dari parameter saluran transmisinya ya. Ini adalah impedansi karakteristiknya. Nah oke, kita masuk ke contoh soal dulu ya. Yang pertama ya, ini adalah contoh soal pertama. Ada sebuah saluran transmisi tanpa rugi-rugi memiliki panjang 80 cm. Oke, berarti di sini sudah diketahui dia memiliki panjangnya 80 cm ya. Nah kemudian bekerja pada frekuensi gelombang 600 MHz ya. Berarti di sini 600 MHz itu adalah frekuensinya. Nah ini saya tulis 600 MHz atau di sini saya tuliskan mega itu kali 10 pangkat 6 ya. Nah ini hertz. Nah lalu parameter saluran transmisinya ada L itu sama dengan 0,25. Nah ini mikro, berarti 10 pangkat 6 Henry per meter, dan C nya itu sama dengan 100 piko. Nah ini bukan Henry ya, ini farad ya. Kesalahan ini piko farad per meter, atau ini pikonya kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Nah ini yang dimaksud dengan persatuan panjang tadi, yaitu per meter. Nah tadi di sini diketahui saluran transmisi tanpa rugi-rugi ya, dengan catatan impedansi karakteristiknya itu pakai persamaan yang ini cukup ya. Berarti Z0 sama dengan akar L kali dibagi dengan C nya ya. L nya tadi berapa? 0,25 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 100 kali 10 pangkat min 12 ya. Ini di akar, atau kalau misalkan mau dijabarkan juga boleh ya, atau akar 2500 menjadi 50 ohm ya. Ini baru ketemu impedansi karakteristiknya ya. Sedangkan yang ditanya ini ada impedansi karakteristik, ini udah Z0, ada konstanta fasenya ya, konstanta fase beta. Nah kecepatan fasenya atau PP ya. Nah tadi karena gamma itu sama dengan alpha plus imajiner beta, atau sama dengan R plus imajiner omega L G plus imajiner omega C, atau imajiner omega akar LC, berarti untuk yang betanya itu sama dengan omega akar LC nya ya.
Nah, omeganya dari mana? Omega itu tadi persamaannya itu adalah 2πf ya. Berarti di sini 2pi dikalikan f-nya 600 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, yang ini adalah omeganya ya, yang saya tanda bawahi. Dan L-nya, oke, L-nya ini yang ini adalah ini omega tadi ya, ini L, yang ini C-nya ya. Nah, hasilnya nanti berarti ini dikalikan dulu baru diakar ya. Hasilnya 18,85 radian. Dengan pi-nya di sini diganti nanti jadi 3,14. Nah, baru dari situ kita bisa nyari untuk kecepatan fasenya ya. Ini sampai itu kecepatan fasenya dari perbandingan yang tadi di persamaan slide sebelumnya, Vp sama dengan omega per beta. Omeganya kita sudah dapat tadi 2πf ya, 2pi kali f-nya 600 kali 10 pangkat 6, betanya juga sudah ada. Oh, hasilnya berarti kecepatannya 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Jadi itu adalah kecepatan fase di mana saluran transmisi ya. Dalam mentransmisikan energi itu kecepatan energi yang ditransmisikan atau yang dikirimkan itu sebesar 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Itu untuk contoh soal yang pertama. Mungkin ini silakan untuk teman-teman nanti ya, kalau misalkan masih belum bisa disampaikan. Untuk pertanyaannya secara langsung atau disampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, contoh soal yang kedua yaitu tentang parameter-parameter. Di sini diketahui beberapa. Di sini ada kecepatan sudutnya ya, atau omeganya. Nah, yang ditanyakan itu adalah gamma, alpha, beta, dan z0 ya. Di sini ada nah, yang ini adalah kecepatan sudut atau omeganya itu 6 kali 10 pangkat 8 radian per sekon. Nah, di sini ada L-nya ya. Nah, ini harus dikonversikan. Ini kan masih minggu nih atau mikro. Ini L-nya berarti 0,35 kali 10 pangkat 6 Henry per meter. Terus C-nya 40 kali 10 pangkat 12 farad per meter. Terus G-nya juga ya, konduktansinya ya itu sama dengan 75 kali 10 pangkat 6 siemens per meter. Dan yang terakhir R itu tetap ya 17 ohm per meter. Jadi semuanya dalam satuan persatuan panjang ya. Nah, kita hitung dulu tuh dari konstanta yang gamma ya. Gammanya itu tadi persamaannya R plus imajiner omega L G plus imajiner omega C nya. Kita masukin nih ya, dari R nya terlebih dahulu. R nya itu tadi 17. Oh, ini R nya ya. Nah, ini imajiner, ini 6 kali 10 pangkat 8, ini omeganya. Nah, ini untuk L nya ya. Nah, G nya di sini G-nya itu 75. Nah, ini untuk G. Omega dikalikan dengan C. Ya, tinggal dimasukkan seperti biasa ya, lalu diakar. Nanti hasilnya itu adalah 0,094 plus 2,25 imajiner per meternya ya. Ini untuk gammanya. Nah, ingat tadi gamma itu apa? Alpha plus imajiner beta ya. Berarti di sini tadi kan saya tulisnya di sini ya. Gamma itu sama dengan 0,094 plus imajiner 2,25 ya. Nah, kalau misalkan seperti ini
ya. Berarti di sini tadi sesuai dengan penerapannya, gamma itu sama dengan alfa plus imajiner beta. Berarti yang ini 0,094 itu adalah alfa, sedangkan imajiner yang ini adalah imajiner beta. Berarti alfanya itu sama dengan 0,094 ampere per m, sedangkan betanya itu 2,25. Ya, karena kan ini imajinernya tetap ya, di sini imajiner segitunya. Itu untuk gamma. Jadi dalam satu kali waktu dari gamma, alfa, beta kita langsung dapat nih jawabannya ya. Lalu untuk yang lambdanya di sini kita juga ada lambdanya ya. Meskipun di sini tidak ditanyakan, lambdanya itu 2pi per beta. Nah tadi 2pi, pi-nya ini 3,14 ya, terus di sini saya tulis 6,28 dibagi dengan 2,25, hasilnya 2,79. Nah lalu yang terakhir ada impedansinya. Impedansi tadi pada saluran transmisi ini berarti menggunakan yang bilangan-bilangan imajiner ya. Nah ini dimasukkan dalam bilangan imajinernya R plus imajiner omega L per G plus imajiner omega C nya ya. Nah ini 17, di sini imajiner 2,1 kali 10 pangkat 2 per 75 kali 10 pangkat min 6 plus imajiner 2,4 kali 10 pangkat min 2. Ini baru diakar, nanti hasilnya 93,5 min B 3,64 ohm ya. Ini untuk impedansi saluran transmisi yang ke-3 contohnya. Oke, saya rasa ini agak lumayan sudah rumit ya, karena memang membawa imajiner. Nanti silakan dipelajari lagi untuk bilangan-bilangan seperti ini. Untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi tadi cara rangkumannya itu kita sudah belajar di bagian pertama ini untuk menghitung impedansi ya, dimana impedansi tadi yang ada saluran tanpa rugi-rugi, terus ini juga ada impedansi pada saluran transmisinya ya, dimana kedua case-nya ini memang berbeda. Kalau misalkan nanti di soalnya yang ditanyakan tanpa rugi-rugi, ya otomatis bisa menggunakan Z0 tadi yang akar L per C ya. Nah di sini kalau misalkan Z0 untuk saluran transmisi tapi tidak diketahui tanpa rugi-rugi, berarti otomatis pakai persamaan yang Z0 ini ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini atau perkuliahan kali ini saya rasa cukup. Silahkan dipelajari lebih dalam lagi, bisa cari-cari sendiri. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ataupun nanti ditanyakan pada perkuliahan selanjutnya, yaitu pada saluran transmisi bagian kedua. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.